Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Di video kali ini gue bakalan bahas tentang salah satu heroin yang baru aja muncul di episode 7 tadi, yaitu Sayo. Buat yang cuma nonton animenya dan nggak mau ke spoiler, kalian bisa skip video ini. Seperti yang kita lihat di anime, Ryo pertama kali bertemu Sayo ketika Ryo pertama kali datang ke desa untuk mencari Yuba. Sebenarnya waktu pertama kali gue baca LN-nya, gue sempat ngira kalau Sayo itu reinkarnasi dari Miharu. Walaupun kenyataannya emang bukan, tapi setelah gue baca LN-nya sampai sekarang, akhirnya gue paham kalau Sayo sama Miharu itu emang mirip, cuman beda kondisi situasi aja. Sama seperti Ryo, Sayo adalah yatim piatu yang ditinggal mati orang tuanya. Bedanya orang tua Sayo meninggal gara-gara pandemi. Berkat dirinya yang terlahir dengan kemampuan untuk menggunakan spirit art, Sayo seringkali diurus oleh Yuba, sehingga hubungan Druri dan Sayo sudah benar-benar mirip kakak dan adik. Singkat cerita, Sayo dan Druri diminta menjadi pendamping Ryo selama Ryo beradaptasi di desa. Dan berkat hal tersebut, warga desa seringkali menyebut mereka bertiga sebagai trio yang selalu bersama. Sayo yang memang sudah jatuh cinta sejak pandangan pertama pada Ryo, terus berusaha mendekati Ryo walaupun malu-malu. Sebagai contoh, Sayo pernah disebut memonopoli Ryo ketika dirinya mengajak Ryo makan bersama pada saat panen. Selain itu, Sayo juga bisa disebut sebagai heroin yang pertama kali berkencan dan mendapatkan hadiah dari Ryo. Pada waktu itu, Sayo mendapat hadiah berupa jepit rambut bunga yang nantinya akan terus dia pakai olehnya. Namun, posisi Sayo dalam cerita berubah ketika Komomo menyerah. Trio desa yang asalnya ditempati oleh Sayo kini diganti oleh Komomo. Tentu Sayo merasa iri sekaligus sedih ketika melihat hal tersebut. Walau begitu, Sayo menjadi orang pertama yang diberitahu Ryo mengenai rencananya untuk pergi. Sayangnya, kabar tersebut bukanlah hal yang menyenangkan bagi Sayo. Sayo yang sadar dirinya tidak bisa menghentikan Ryo hanya bisa menangis ketika sampai di rumah. Hingga akibatnya, Sayo pun terus menjaga jarak dari Ryo dalam waktu yang cukup lama. Singkat cerita, festival panen pun kembali diadakan. Di tengah-tengah festival, Sayo mendatangi Ryo dan berkata bahwa dirinya ingin mengatakan sesuatu kepada Ryo. Pada waktu itu, Ryo menyadari bahwa Sayo masih saja mengenakan jepit rambut bunga yang diberikannya pada saat kencan di ibu kota. Ketika sudah berada di tempat yang cukup sepi, Sayo pun langsung menyatakan perasaannya kepada Ryo, dan Ryo hanya bisa menjawab bahwa dirinya tidak bisa membalas perasaan Sayo alias menolaknya. Mengetahui bahwa Ryo akan pergi, Sayo pun selanjutnya memohon untuk diizinkan ikut bersama Ryo. Dengan perasaan yang berbelit, Ryo berkata bahwa itu mustahil. Mendengar hal tersebut, Sayo kembali berkata bahwa dirinya sudah mempersiapkan diri. Bahkan Sayo mengaku bahwa dirinya telah mati-matian belajar spirit art selama 6 bulan terakhir. Masih saja ditolak, Sayo pun berkata bahwa dirinya akan melakukan apapun demi Ryo. Sayo tidak peduli bila Ryo tidak memandangnya sebagai kekasihnya, asalkan Sayo bisa terus berada di samping Ryo. Walau merasa bersalah, Ryo kembali meminta maaf dan akhirnya pergi meninggalkan Sayo yang menangis sendirian. Setelahnya, Sayo sempat berdebat dengan Shin yang kecewa kepada Ryo sekaligus Sayo. Yang ingin Shin katakan adalah Sayo harus memilih untuk menyerah atau terus mengejar Ryo. Dan tidak lama, Goki yang dari tadi menguping malah ikut-ikutan mempertanyakan keteguhan hati Sayo. Ketika mendapat jawaban dari Sayo, nantinya Goki akan mengizinkan Sayo untuk bergabung ke dalam kelompok pengikut Ryo Karasuki. Kalau dipikir-pikir sih, yang jadi masalah utama penolakan Sayo itu adalah kondisi Ryo. Ryo yang pada saat itu sedang bersemangat untuk balas dendam, tentu tidak ingin menempatkan Sayo dalam bahaya. Coba aja kalau Sayo nyatain perasaannya di kondisi yang beda, mungkin aja peluangnya lebih besar. Tapi seenggaknya, Sayo berhak dapat penghargaan sebagai orang pertama yang ngungkapin perasaannya secara langsung. Dan tidak lupa, penghargaan sebagai orang pertama yang ditolak Ryo secara langsung juga. Setelah kepergian Ryo dari Yagumo, Sayo tidak akan muncul hingga volume ke-17 nanti. Nantinya Sayo bersama Shin dan juga Goki bertemu Ryo ketika mereka berada di hutan roh. Dan selanjutnya, nanti Sayo akan tinggal di mansion Ryo yang berada di Galak. Dengan kemunculan tersebut, gue cukup berharap kalau Sayo bisa dapat perkembangan cerita lagi.
terutama mengenai masalah cintanya sama Ryo. Sebenarnya di volume 17, Sayo sempat ngobrol sama Miharu, yang mana Miharu bilang kalau Sayo sama dirinya itu benar-benar mirip. Miharu menjelaskan bahwa dirinya dan juga Sayo sama-sama pernah ngungkapin perasaannya dan hasilnya Ryo malah jaga jarak. Kemudian, baik Miharu ataupun Sayo nyatanya sama-sama belum menyerah hingga saat ini. Dan karena alasan itulah Miharu nyebut dirinya sama Sayo itu mirip. Walaupun jadi heroin pertama yang ditolak trio, namun menurut gue sendiri, Sayo itu adalah salah satu heroin yang paling waifuable. Dan kebetulan, gue udah siapin beberapa alasan kenapa Sayo itu waifuable. Pertama, parasnya yang menarik. Pada dasarnya Sayo memiliki wajah dengan ekspresi lembut dan juga lugu. Paras lugu tersebut didukung dengan gaya rambut kepang dua sisi yang memberi kesan dewasa. Sebenarnya sih di ilustrasi volume 17, Sayo sendiri kelihatannya udah benar-benar tumbuh jadi wanita dewasa yang lebih tenang dan juga lembut dari sebelumnya. Kedua, calon ibu yang baik. Walaupun pada dasarnya Sayo itu orang pemalu, namun semua itu berubah ketika berhubungan dengan orang yang dicintainya. Dengan sifatnya yang lembut dan juga pengertian, Sayo bisa jadi sosok ibu yang sempurna buat anaknya. Dan besar kemungkinan, Sayo juga rela mengorbankan nyawanya demi melindungi anak-anaknya. Jadi kalau digambarin sih mirip-mirip sosok Ayame atau ibunya Ryo. Ketiga, enak buat dijaili. Karena sifatnya yang sensitif dan juga pemalu, kadang Sayo dipermainkan ketika berada di dekat Ryo. Sebagai contoh adalah ketika Sayo digoda oleh teman-temannya ketika Sayo mengajak trio makan bersama. Pada waktu itu, Sayo yang merasa malu tidak bisa berbuat banyak selain salah tingkah. Tapi sih yang pasti, jangan keterlaluan juga kalau nggak mau Sayo sampai nangis. Keempat, setia dan senantiasa berjuang. Nah, kalau yang ini, contohnya bisa kalian lihat di volume 17. Sayo rela berpergian bersama Goki demi bertemu Ryo kembali. Padahal seperti yang kita tahu, perjalanan dari Yagumo ke Stral bukanlah perkara mudah. Selain itu, Sayo juga benar-benar setia. Jadi kalian gak usah khawatir kena NTR kayak di anime lain. Keempat poin di atas itu cuma pendapat gue pribadi setelah baca volume 3. Jadi kalau ada yang beda pendapat, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Gak banyak yang mau gue sebut, cuman gue berharap Sayo dapat perkembangan lagi di LN-nya. Sekian aja untuk pembahasan di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!